Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana kabar-kabar anak-anak semuanya? Baik, alhamdulillah. Saya pun alhamdulillah baik semuanya. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita. Buka bukunya ya anak-anak. Sekarang kita akan melanjutkan materi bab ke-8 halaman 41. Udah? Nah, bab ini kita mempelajari tentang Badan Usaha Perekonomian Indonesia. Di sini apakah anak-anak ibu ada yang tahu apa itu pengertian badan usaha? Kalau ada, angkat tangannya. Ibu akan mengasih nilai bagus untuk kamu. Yang berani tunjuk tangan, atau boleh maju ke depan. Baik. Malu-malu ya, baru masuk sekolah lagi. Baiklah, ibu akan menjelaskan apa itu pengertian badan usaha. Pengertian badan usaha. Badan usaha ialah kesatuan organisasi yang terdiri dari modal dan tenaga kerja. Badan usaha ialah kesatuan organisasi yang terdiri dari modal dan tenaga kerja yang bertujuan untuk mencari keuntungan, atau kesatuan yuridis ekonomi yang bertujuan untuk mencari laba. Nah, badan usaha ialah kesatuan organisasi yang terdiri dari modal dan tenaga kerja yang bertujuan untuk mencari laba. Lalu untuk dapat mencapai tujuan atau mendapatkan laba, badan usaha harus mempunyai perusahaan. Lalu secara garis besarnya, badan usaha dapat digolongkan menurut kriteria sebagai berikut. Yang pertama, ada yang tahu? Tidak. Kepemilikan modal. Dan yang kedua, lapangan usaha. Betul? Yang pertama kepemilikan modal, yang kedua lapangan usaha. Apa itu kepemilikan modal? Kepemilikan modal, jika dilihat dari kepemilikan modal, maka badan usaha dibedakan menjadi berikut. Ada yang tahu berapa badan usaha? Nah, badan usaha milik negara atau BUMN, struktur modal badan usaha baik secara keseluruhan atau sebagian dimiliki oleh negara. BUMN, ada yang tahu BUMN itu apa? Tahu. BUMN antara lain terdiri dari perusahaan jawatan atau perjan, struktur perusahaan umum atau perum, perusahaan negara perseroan atau perserol. Lalu badan usaha swasta, seluruh modal pada badan usaha swasta baik dari seseorang maupun kelompok. Lalu ada badan usaha campuran. Sebagai modal badan usaha campuran berasal dari pihak swasta dan sebagian lagi berasal dari pemerintah. Lalu badan usaha milik daerah, BUMD. Modal BUMD berasal dari kekayaan daerah yang disisihkan. Lalu di sini ada lapangan usaha. Jika dilihat dari lapangan usaha, maka dapat dibedakan menjadi ada beberapa macam. Yang pertama, badan usaha ekstraktif, yaitu badan usaha ini bergerak dalam bidang kekayaan alam yang telah bersedia tanpa mengubah sifatnya. Lalu ada yang kedua badan usaha agraris. Apa itu badan agraris? Badan usaha agraris yaitu bergerak dalam pengelolaan tanah atau antara lain usaha pertanian, perkebunan, dan usaha perikanan. Lalu yang ketiga ada badan usaha manufaktur. Apa itu badan usaha manufaktur? Bergerak dalam bidang pengelolaan bahan baku yang menjadi barang jadi atau bahan setengah jadi menjadi barang jadi. Lalu badan usaha perdagangan, itu yang keempat.
Dicatat ya nak. Oke, biar besok kita ulangan mengerti. Oke, ini ada beberapa yang tidak ada di buku. Lalu badan usaha perdagangan. Badan usaha perdagangan melakukan kegiatan membeli barang untuk dijual kembali tanpa merubah bentuknya. Nah, lalu badan usaha jasa. Baik, Ibu tunggu. Yang terakhir, badan usaha jasa adalah melakukan kegiatan memberi pelayanan kepada masyarakat umum. Nah, ini kegiatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum seperti kita. Dan adapun badan usaha swasta, jenis badan usaha, yaitu badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan merupakan tipe paling dasar dari seluruh badan usaha, sekaligus merupakan bentuk usaha yang paling tua dan paling umum. Badan usaha ini dimiliki oleh satu orang saja. Dia dimiliki oleh satu orang saja, nak. Nah, sehingga tanggung jawab dan pelaksanaannya dipikul oleh satu orang tersebut sebagai pemiliknya. Contohnya, ada yang tahu contohnya? Contoh dari badan usaha, jenis badan usaha. Badan usaha swasta. Contohnya adalah pemilik warteg, pemilik warung, dan lain-lainnya. Sebagainya seperti itu ya, nak ya. Lalu ada peran badan usaha swasta dalam perekonomian Indonesia, yaitu ya, peran badan usaha swasta dalam perekonomian Indonesia. Kita enak? Kalian singkat boleh, yang penting kalian mengerti. Swasta memainkan peranan yang penting dalam perekonomian Indonesia, karena pemerintah tidak dapat sendirian membangun perekonomian. Pihak swasta lebih fleksibel dalam hal birokrasi, memiliki dana berlebih dan mungkin memahami pasar daripada pemerintah, dapat bergerak lebih mudah. Seperti itu. Peranan dari usaha swasta dalam perekonomian Indonesia antara lain tersedianya kesempatan kerja, akan meningkatkan pendapatan masyarakat, membantu meningkatkan atau menambah pendapatan negara. Lalu melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak swasta, banyak sekali barang yang dihasilkan sehingga akan menambah produksi nasional. Nah, peran badan usaha swasta itu dalam perekonomian Indonesia sangat membantu kita, membantu pemerintah. Lalu di sini ada badan usaha milik negara yang disebut BUMN. Kalian tahu kan BUMN? Perusahaan-perusahaan milik negara, semua yang dimiliki oleh negara. Lalu di sini udah ada yang ketinggalan catatannya. Bentuk-bentuk BUMN yaitu perusahaan negara jawatan atau perjan. Perjan disebut juga dengan departemen agensi. Pada perjan, model serta penyelenggaraan setiap tahun diciptakan oleh APBDN. Seluruh modal perjan berasal dari pemerintah dan merupakan kekayaan negara yang tidak dapat dipisahkan dan tidak bisa dibagi saham-sahamnya. Nah, perjan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ya, perjan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Suatu bagian atau departemen atau dirjen, departemen atau dirjen atau direktorat atau pemerintah daerah. Ya.
Status pegawai perjan adalah pegawai negeri. Pengawasan dilakukan secara hierarki maupun secara fungsional, seperti bagian-bagian dari suatu departemen atau pemerintah daerah, contohnya RSCM, RRI, TVRI, dan lain-lain. Nah, adapun peran BUMN dalam perekonomian Indonesia, yaitu secara keseluruhan perusahaan-perusahaan negara memainkan peranan penting dalam perekonomian. Secara global nih, di negara-negara berkembang, BUMN menyumbang sekitar 7-5% dari GDP. Oke? Namun, selain mendukung peningkatan total output serta pembentukan modal nasional, perusahaan juga banyak menghabiskan sumber-sumber daya, dan dalam beberapa kasus mereka bahkan menjadi beban fiskal bagi pemerintah. BUMN yang efisien itu mendatangkan devisa dan pajak yang lebih banyak bagi negara, sehingga pada akhirnya mendatangkan kesempatan kerja. Namun tidak semua BUMN bisa bekerja dengan efektif dan menghasilkan keuntungan yang besar bagi negara. Pada tahun 2003, sebanyak 10 BUMN mendominasi total kerugian yang dialami oleh perusahaan-perusahaan yang milik negara yang di bawah koordinasi Kementerian Negara BUMN. Adapun 10 BUMN yang mendominasi total kerugian pada tahun 2003. Pertama, nama BUMN, total kerugian PLN, Perusahaan Perdagangan Indonesia, Pelni, PANN Multi Finance, Indofarma, Industri Sandang Nusantara, Kertas Kraft Aceh, PT Perkebunan Nusantara 2, Inhuntani 1, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Lalu ada pula badan usaha milik daerah. BUMD atau sering disebut perusahaan daerah adalah usaha yang diatur peraturan daerah yang memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Modal BUMD merupakan kekayaan daerah yang terpisah. Beda dia dengan BUMD dan BUMN beda. BUMD adalah milik daerah, BUMN milik pemerintah negara. Nah, tujuan dari BUMD adalah melaksanakan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi daerah pada khususnya. Nah, kegiatan BUMD antara daerah yang satu daerah dengan daerah lainnya mungkin berbeda. Kenapa? Sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Dan disahkan oleh instansi atasannya. Mengingat sifat, maksud, tujuan pendirian BUMD hampir serupa dengan BUMN, maka antara BUMN dan BUMD memiliki kebaikan ataupun kelemahan yang hampir serupa. Nah, ada pun kelemahan dan kebaikan antara BUMD yang pertama, melayani kepentingan umum. Yang kedua, tidak kelangsungan hidup terjamin, insya Allah. Ketiga, tidak mengalami kesulitan modal karena modal berasal dari kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan. Situs pegawai diatur oleh peraturan pemerintah atau daerah sehingga menimbulkan rasa aman bagi karyawannya. Lalu jika menderita kerugian, yang menanggung jawab adalah pemerintah, menjalankan usaha vital yang jarang digarap oleh pihak swasta. Pengawasan disalurkan terhadap semua anggota yang berpartisipasi, anggota organisasi secara berjenjang dan berkesinambungan, sehingga BUMN dan
berwujud lalu ada, nah itu saja bab 8-nya. Lalu ibu ada tugas untuk anak-anak sekalian. Minggu depan bab 9 ibu minggu depan kita masih bab ini, Badan Usaha dalam Perekonomian Indonesia. Ibu ingin melanjutkan materi yang sekarang, materi badan usaha, tetapi bukan ibu yang menjelaskan, namun ibu ingin kalian membuat tugas, bukan tugas biasa, bukan tugas tulis tangan apa gimana, tapi ibu ingin kalian membuat tugas map mapping. Karena nanti ibu buat kelompok, satu kelas ada berapa ya? 30. Ibu ingin ada 4 kelompok. Nanti ketua kelas bagiin, ibu inginnya kalau bisa dari pengertian badan usaha sampai materi habis bab 8 kalian buat secara singkat, kalian buat sebagus-bagus mungkin, seindah-indah mungkin, biar ibu ingin kalian menjelaskannya satu persatu dalam satu kelompok. Misalnya ada 6, ibu ingin ke-6-nya dibagi menjadi menjelaskan materi selanjutnya. Dan ibu ingin kalian tanpa teks ya, maksudnya tuh kalian hafal sendiri, kalian ringkaslah secara kalian, biar kalian mengerti dan biar teman-teman lebih mengerti, dan cari kata-kata yang tidak sesulit mungkin. Nah, begitu saja yang dapat ibu sampaikan. Kita lanjut minggu depan tentang badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.